Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Om Manubadrah Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara, umat Hindu dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Bersama saya, Pandai Kadek Juliana. Adapun tema yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu memaknai Hari Suci Siwalatri di musim pandemi COVID-19 ini. Bersama saya di studio telah hadir narasumber yang akan bersama-sama saya ajak untuk mendiskusikan tentang tema tersebut. Di sini sudah ada Bapak Haryono. Om Swastiastu, Mas. Om Swastiastu. Mungkin sebelum kita mulai, Mas, bisa menyapa pemirsa TVRI yang berada di rumah. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak Pandey. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namosidam. Om Anubadrah Kratawo Yantu Swata. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Pemirsa TVRI Sultra yang saya kasihi dan saya hormati, selamat sore. Selamat bertemu kembali bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Sugeng sonten dumateng para kadang umat Hindu yang ada di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Astunggara, sore hari ini kita bisa bersama-sama dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga seluruh umat sedharma senantiasa dikaruniai kesehatan yang prima untuk bersama-sama pada acara kita ini. Oke, terima kasih. Perayaan Hari Siwaratri, Mas, 12 Januari tahun 2001 ini, kita umat Hindu merayakan Hari Siwaratri. Dan tentunya Siwaratri pada tahun ini berbeda dengan Siwaratri pada tahun-tahun sebelumnya. Karena umat Hindu merayakannya dalam masa pandemi COVID-19. Nah, untuk mengawali ini, kami mengingatkan kepada seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada dan umat Hindu untuk selalu tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dimanapun Anda pergi, Anda masuk ke tempat-tempat swalayan, tempat makan ataupun di mana, tetap sering-sering cuci tangan, datang dari luar sampai di rumah juga cuci tangan. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga jarak. Selain 3M ini, pemerintah juga kembali mencetuskan 2M yang selanjutnya, yaitu yang satu menjauhi kerumunan dan yang kedua mengurangi mobilitas. Marilah kita bersama-sama pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara mematuhi kelima protokol ini agar kita terbebas dari virus corona ini. Kembali pada topik, Mas Haryono. Baik. Kita akan membahas tentang Hari Suci Siwalatri. Nah, kami persilakan Mas Haryono untuk memberikan pembukaan terkait hal ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Pandey. Hari Raya atau Hari Suci Siwaratri ini adalah salah satu hari suci di dalam agama Hindu. Hari suci ini dilaksanakan berdasarkan perhitungan sasih atau bulan, tetapi perhitungannya bulan Isaka, bukan bulan Masehi. Jadi setiap purwaning tilem sasih kapitu atau panglong ping 14 dalam bahasa Kawinya, atau satu hari sebelum tilem kapitu dilaksanakan Hari Suci Siwaratri. Siwaratri sendiri terdiri dari dua kata, Siwa dan Ratri. Siwa dalam pemahaman di dalam agama Hindu
adalah manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, yang fungsinya sebagai pemeralina atau pelebur dalam konsep Trimurti. Kalau kita mengacu ke konsep Saiwa Siddhanta dengan Tripurusa, maka Siwa ini adalah nama Tuhan yang kita agungkan bagi umat Hindu khususnya di Nusantara ini. Kemudian Ratri memiliki arti malam. Ini dari bahasa Kawi. Jadi Ratri artinya malam. Jadi Siwaratri ini adalah malam beryoganya Dewa Siwa sebagai pemeralina atau pelebur. Ini dasar pelaksanaan daripada Siwaratri. Kemudian apa yang menjadi dasar acuan pelaksanaan ini? Dasarnya salah satunya adalah Kakawin Siwaratri Karpa yang disusun oleh Empu Tanagung. Ini yang dasar, Pak Pandi. Demikianlah umat Hindu dimanapun berada, bahwa sesungguhnya memang salah satu perayaan hari suci keagamaan Hindu yang jatuhnya setahun sekali, hitungannya berdasarkan sasih, selain hari raya Nyepi adalah hari Siwaratri. Nah Mas, membicarakan terkait hari Siwaratri ini tentu seperti yang sudah Mas jabarkan tadi, bahwa tidak akan terlepas dari, terutama kita di Indonesia, dari kisah Siwaratri Kalpa, gugahan daripada Empu Tanagung. Di mana dalam kisah Siwaratri Kalpa ini diceritakan seorang pemburu yang bernama Lubdaka. Lubdaka ini adalah seorang pemburu. Dia pekerjaannya setiap hari adalah berburu untuk keluarganya, untuk makan dan lain-lain. Dan pada suatu hari dalam perjalanan perburuannya dikisahkan Lubdaka ini tidak mendapatkan seekor pun binatang di dalam hutan. Dan dia pun berjalan sampai tersesat di tengah hutan, Mas. Ya. Kemudian dikisahkan sampai malam dia mencari buruan, tidak mendapatkan juga. Dia pun sampai takut di dalam hutan dan naik ke atas pohon yang bernama pohon bile. Dia memiliki ketakutan yang sangat luar biasa di situ. Dan tanpa sengaja, ternyata malam di saat Lubdaka ini tersesat adalah malam Siwaratri. Di mana dia dalam ketakutan selalu mengintrospeksi dirinya, bahwa mengingat dosa-dosanya dia, karena ketakutannya mendengarkan suara-suara binatang buas di dalam hutan. Dan di situ ternyata dia tanpa sengaja melakukan pemujaan. Dan dia keesokan harinya dia kembali ke rumahnya, kemudian mengalami sakit dan meninggal. Setelah meninggal, roh dari si Lubdaka ini justru menjadi rebutan antara Betara Yama dengan Betara Siwa, Dewa Siwa. Nah, dan atas anugerah Siwa ternyata Lubdaka mendapatkan surga. Nah, yang saya ingin sampaikan atau ingin tanyakan kepada Mas Haryono, cerita ini jika diaplikasikan ke dalam masa sekarang, zaman now, Mas. Ya. Lubdaka zaman now ini siapa sebenarnya? Dan yang hewan-hewan buruan ini apa yang diburu oleh Lubdaka di zaman now ini? Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak Madi. Ini kita belajar lagi dari rohaniawan ke tempo dulu dengan sistem pembelajaran cerita. Ya. Kita belajar kembali ke sana. Tapi kalau kita aplikasikan sekarang, mari kita ingat lagi bahwa nama Lubdaka itu sendiri dalam bahasa Sanskerta artinya pemburu. Jadi kalau zaman sekarang orang yang berburu ke hutan kemungkinan sudah sangat kecil. Iya, betul. Sangat kecil, dan pemburu ini sebenarnya adalah kita umat manusia ini. Semua kita berburu dengan keinginan kita, berburu dengan cita-cita kita.
berguru dengan angan-angan yang mau kita rauh ke depan besok lusa apa. Terutama kita-kita yang masih kreastin, yang masih hidup berkeluarga ini, tentu bagaimana saya memperoleh penghasilan besok untuk kebutuhan keluarga saya, bagaimana saya mencukupi sandang pangan papan keluarga saya, bagaimana saya meningkatkan karir, bagaimana usaha saya. Sekarang modelnya seperti itu. Kita orientasinya berburu kebutuhan duniawi. Yang binatang-binatang sekarang sudah langka, jadi saat ini malah kita harus banyak melestarikan binatang-binatang ini supaya tidak punah. Iya. Jadi yang perlu kita kendalikan sekarang keinginan-keinginan kita tadi. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita membicarakan tentang lubdake di zaman now, zaman sekarang ini, tentunya kita semua umat manusia inilah lubdake itu sendiri, Mas. Iya. Kitalah menjadi pemburu di zaman sekarang ini. Dan seperti yang Mas Haryono tadi jelaskan, apa yang menjadi buruan kita? Ya tentu saja tadi untuk yang bisa mensejahterakan diri kita. Yang pertama ada harta, kemudian ada pendidikan, ada untuk kesejahteraan semua, usaha. ada yang usaha dan lain. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha, ataupun termasuk dalam kisah ini adalah kita berburu, Mas. Terutama untuk dalam kita umat Hindu untuk mencapai moksartam jagatita. Apa yang kita cari harus didasarkan dengan dharma. Jadi ini sangat perlu kita ingatkan kembali kepada umat sedharma dan pemirsa TVRI bahwa sesungguhnya perayaan Siwolatri itu kembali pada prosesnya. Mungkin di kalangan masyarakat ada kesalahpahaman, Mas. Nah, di sini kemungkinan ada orang yang mengatakan bahwa dengan melaksanakan Siworatri kita menebus dosa kita. Sebagaimana lubdake dalam cerita Siworatri Kalpo Gubahan Empu Tanako, lubdake yang telah meninggal mendapatkan surga, menjadi rebutan oleh Bathara Yama. Nah, bagaimana, Mas menyikapi terkait kesalahpahaman masyarakat tentang penghapusan dosa di saat malam Siworatri? Baik, terima kasih Pak Pandi. Ini memang perlu kita luruskan karena di dalam konsep atau hukum Hindu, hukum karma pala, bahwa setiap perbuatan pasti ada hasilnya. Itu pasti, tidak bisa tawar-tawar. Tapi kita lihat lagi cerita bahwa lubdaka di hutan tadi, semasa masih hidup waktu di dalam hutan, dia sudah dapat hukuman apa tadi? Ketakutan. Ketakutannya luar biasa. Naik pohon, ketakutan supaya tidak dicari atau tidak diganggu oleh binatang liar. Kemudian di atas pohon dia melakukan introspeksi diri, memetik daun bila satu persatu supaya tidak mengantuk, takut jatuh. Ini sudah ketakutan psikologisnya semasa masih di dalam hutan. Itu. Kemudian setelah introspeksi diri, mau bertobat, mau berhenti jadi pemburu dan berubah. Setelah kembali besoknya, dia langsung memilih menghentikan aktivitasnya sebagai pemburu, dia kembali menjadi petani. Dari situ ketika mulai sakit dan meninggal, yang pertama adalah roh atau atmanya kebingungan. Karena selama ini adalah jalan kekerasan terus yang dia tempuh. Berburu, membunuh binatang yang kadangkala tidak sesuai dengan kebutuhannya. Artinya memburu untuk kesenangan dia. Ya ini setelah meninggal, rohnya kebingungan, datanglah
Balayama tadi, Tentara pasukan Dewa dari Yama. Betara Yama tadi menangkap dan menyiksa roh ini. Ya, sebelum Dewa Siwa hadir untuk menyelamatkan. Dan menjemput rohnya. Kenapa Dewa Siwa hadir dan menyelamatkan? Karena pada waktu di hutan, di atas pohon tadi, ternyata di bawah pohon itu ada telaga yang di dalamnya ada tempat pemujaan Dewa Siwa berupa Linggayoni. Nah, inilah pada waktu dia melakukan introspeksi diri, sadar diri, ketika kesadaran tumbuh maka dia ingat saya harus dekat dengan Tuhan lagi. Makanya dia melakukan pemujaan dengan memetik tadi daun bila tadi, perhelai dijatuhkan, dipersembahkan di lingga tadi. Jadi pada payogan Dewa Siwa ini, Dewa Siwa merasa bahwa dia berbakti kepada saya. Sesungguhnya Lubdako itu sudah melaksanakan Perenungan kembali sadar diri. dan sadar diri. Ya. Istilahnya selama melaksanakan di dalam hutan, dalam ketakutan, dia melakukan introspeksi diri. Ya. Bahwa mengingat atas apa saja yang sudah terjadi dan apa saja kesalahan-kesalahannya Lubdake yang sudah dilakukan, dan kedua dia melakukan retrospeksi diri. Selain dia mengingatkan introspeksi, dia juga merubah bagaimana kehidupannya setelah lewat dari malam hari itu. Jadi sesungguhnya umat Hindu, pemirsa TPRI dimanapun berada, bahwa sesungguhnya perayaan hari suci Siwaratri ini bukanlah malam untuk penebusan dosa, tetapi malam di mana kita untuk merenungi, ya, kita mengurangi segala hal jahat yang pernah kita lakukan. Jadi sangat penting sekali dalam perayaan Siwaratri kita betul-betul fokus berbakti dalam pelaksanaan Siwaratri. Kembali lagi Mas Haryono. Selain perayaan-perayaan pelaksanaan kegiatan upacara persembahyangan, dalam perayaan Siwaratri kita juga melaksanakan berata. Nah, bagaimana terkait berata Siwaratri ini, Mas? Baik, pelaksanaan hari suci Siwaratri ini ada 3 berata utama. Yang pertama Upawasa, yang kedua Mona Brata, yang ketiga Jagra. Ini sama dengan yang dilakukan oleh si Lubdaka tadi waktu di atas pohon tadi. Upawasa, dia dari pagi sampai besok paginya tidak mendapatkan makanan. Mona Brata, dia tidak dapat berbicara. Ya, dari pagi kembali ke pagi lagi. Karena dia tidak ada temannya. Waktu kesasar itu dia sendirian. Kemudian Jagra tidak tidur. Nah, dia dari pagi sampai besok sorenya lagi juga tidak dapat tidur. Karena jarak dari hutan ke rumahnya jauh. Nah, ini. Jadi ada 3 berata. Beratanya. Yang pertama tadi Upawasa, puasa, yang kedua Mona Brata, yang ketiga adalah Jagra. Upawasa. Nah, puasa ini tentunya setiap umat beragama dalam ajarannya pasti ada puasa ini. Nah, dalam istilah bahasa Indonesianya puasa ini adalah puasa. Jadi puasa dalam perayaan hari suci Siwaratri ini secara waktu itu dilaksanakan selama 24 jam dari matahari terbit saat hari film itu sampai dengan matahari terbit lagi keesokan harinya, Mas.
Sehingga pelaksanaan Brata Siwaratri itu dilaksanakan 24 jam. Ya, yang kedua yaitu Mona Brata. Mona Brata. Tidak berbicara. Tidak berbicara. Nah, ini Mas, yang menariknya dalam perayaan Siwaratri sekarang ini, konsep Mona Brata yang sekarang ini, Mona Brata ini kan tidak berbicara. Ya. Bisa saja kita tidak berbicara, namun saat ini gadget itu Ya. sangat lagi tren. Gadget, handphone, smartphone, apakah chatting di internet, WA, main Line, main WeChat, atau apa istilahnya Telegram, bermain Facebook, apakah itu bagian dari ini, dari Mona Brata ini? Atau tidak berbicara secara mulut tapi tangan Bahasa berbicara, fisik, apakah ini verbal. Baik, Coba, Mas. ini perlu kita kaji dan kita pahami bersama. Memang dalam Brata Siwaratri ini salah satunya adalah Mona Brata. Artinya pengendalian diri tidak berbicara. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Memang zamannya sekarang, zamannya teknologi, gadget banyak, aplikasi-aplikasi yang media sosial banyak. Jadi ini perlu diingat bahwa ini adalah Brata. Perlu dipahami bersama bahwa Brata itu adalah kita mengendalikan diri. Jadi dipahami sampai situ dulu, karena ketika kita akan tidak berbicara, kecuali kita menyendiri, mencari tempat tersendiri, itu memungkinkan. Tetapi HP juga selalu ikut. Ini juga sepertinya sekarang sudah susah sekali Mas Haryono. Susah sekali. Karena sekarang Umat HP lebih setia nih. Masyarakat kita itu tidak bisa terlepas dari gadgetnya, ya. Smartphone-nya. Tentu ini akan menjadi sangat berat. Tantangan pelaksanaan Siwaratri ke depan itu akan semakin berat, Mas. Ya. Lalu bagaimana seharusnya, terutama tantangannya kita ini kan anak-anak muda. Anak-anak muda itu mereka terbiasa menggunakan smartphone. Segala halnya baru bangun sudah smartphone, sudah membuka aplikasi. Nah, untuk melakukan Mona Brata ini, pengendalian diri ini, Mas. Nah, ini mari kita pahami bersama bahwa Mona Brata ini mari kita arahkan. Kalau menghindari HP memang zaman sekarang berat. Harus sekarang arahnya harus kita ubah bagaimana supaya dengan HP ini, dengan aplikasi yang ada, kita tidak membuat kata-kata pernyataan yang membuat gaduh, yang membuat tidak nyaman teman atau saudara kita atau kenalan kita di dalam suatu komunitas. Ini. Kalau bisa, seandainya pun tidak bisa kita menghentikan menggunakan handphone, paling tidak kita manfaatkan teknologi ini untuk kembali merenungi segala hal yang sudah kita lakukan di malam Siwaratri itu dengan cara menggunakannya sebaik mungkin. Yaitu mungkin kalau zaman sekarang membaca buku mungkin agak sedikit malas, Mas. Tapi lihatlah e-book di dalam smartphone, sehingga pemanfaatan smartphone itu memang betul-betul berguna baik. Tidak hanya digunakan hanya untuk bersosial media. Karena ketika kita melakukan bersosial media saja, tidak akan luput dari hal-hal negatif di dalamnya. Karena di situ tidak ada aturan, Mas. Orang berkata kasar, mencaci dan lain-lain. Hal ini harus difilter. Bagaimana umat kita ke depan bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Nah, lanjut, Mas. Kita ada Brata yang ketiga tadi itu. Setelah Mona Brata, puasa, Mona Brata, yang terakhir adalah Jagra. Bagaimana implementasi Jagra ini? Secara dari aturan dari Tatwa Sastra Keagamaan Hindu.
Ya, kalau mengikuti kekawin Siwaratri Kalpa tadi, tentu kita akan mengambil jam untuk jagra adalah 36 jam. Berarti kalau tadi pagi kita memulai jagra, berarti besok sore setelah persembahyangan hari tilem, hari suci tilem, kita menutup jagra itu. Oke, baik Mas. Mungkin pemirsa TVRI, perbincangan kita ini sangat seru dan masih panjang. Mari kita saksikan dulu jeda iklan berikut ini. Pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara, umat Hindu dimanapun Anda berada, kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Nah, Mas Aryono, tadi kita sudah membahas beberapa hal bagaimana tentang tatwanya hari perayaan Siwaratri itu, kemudian beratanya juga kita sudah bahas beberapa. Nah, sekarang ini kita masuk ke dalam situasi pandemi COVID-19, di mana pemerintah menyarankan, sebenarnya bukan melarang Mas, tapi umat beragama dibatasi dalam melaksanakan kegiatan beribadahnya secara berkerumunan atau dengan jumlah massa yang besar. Pelaksanaan peribadatan tetap berlangsung seperti untuk umat Hindu, baik dari Kementerian Agama maupun dari Parisade Hindu Dharma tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan desa sudah menghimbau kepada seluruh umat Hindu di Sulawesi Tenggara agar tetap memperhatikan himbauan dari pemerintah daerah masing-masing terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan. Karena jangan sampai karena rasa bakti kita yang begitu dalam kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, justru menyebabkan berkumpulnya banyak orang, kemudian virus itu juga menyebar. Karena kita tidak pernah tahu Mas, siapa saja yang terjangkit, siapa yang pernah kemana dan dari mana dalam pelaksanaan hari Siwaratri ini. Lalu bagaimana kita umat Hindu melaksanakannya Mas? Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Bandi. Pelaksanaan hari suci Siwaratri ini bagi yang melaksanakan brata, pasti tadi pagi sudah melaksanakan persembahyangan di sanggahnya masing-masing atau di merajanya masing-masing, atau kalau saya di kamar suci saya melaksanakan pemujaan persembahyangan untuk mengawali proses akan membrata Siwaratri. Nah ini nanti sore umat kan akan melaksanakan persembahyangan biasanya sama-sama. Nah, ini yang perlu diberikan himbauan kepada seluruh umat bahwa khususnya umat yang mau sembahyang di pura yang sifatnya umum, ini kita sudah punya edaran gubernur, edaran dari pemerintah maupun dari majelis kita Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah memberikan himbauan kepada kita bahwa pelaksanaan persembahyangan bersama tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Seperti Pak Pandi tadi sampaikan, sebelum memasuki area pura umum khususnya, wajib mencuci tangan terlebih dahulu ataupun menggunakan hand sanitizer. Kemudian wajib menggunakan masker. Yang ketiga, wajib menjaga jarak. Nah, kita di pura sudah dikasih
himbauan, kasih edaran untuk menjaga jarak minimal 1 meter sampai 2 meter antar person. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Kalau ada umat sedharma yang ingin sembahyang di pura umum, ini jadikan pegangan dalam pelaksanaannya. Kemudian juga jaga jaraknya tadi, jangan kumpul-kumpul, nanti sudah ke pura ternyata lihat, waduh ini saya punya teman kumpul cerita lagi. Ya. Untuk sementara dalam masa pandemi ini, yang kalau dulu tahun-tahun lalu kita punya acara Dharma Widya, Dharma Tula, diskusi-diskusi di pura, ini mari kita jaga bersama untuk menjaga diri kita maupun teman-teman kita, supaya saling menjaga, supaya tidak terlibat atau ikut serta menyebarkan virus ini. Jadi pada kesempatan di pura, gunakan sebaik-baiknya, khususnya untuk melakukan persembahyangan, yoga, dan meditasi. Ini penting sekali kita melakukan japa dengan nama suci Siwa yang kita agungkan hari ini. Tentu juga dengan kita bermohon supaya energi yang kita mohon kepada Sang Hyang Siwa ini, kepada Dewa Siwa ini, memberikan energi yang positif, yang menguatkan kita semua, sehingga semua imunnya bagus dan terhindar dari penyebaran COVID ini. COVID-19. Nah, ini yang ritualnya. Dan besok pagi, nah ini karena ini rangkaian, utaranya besok pagi kita bisa melaksanakan persembahyangan lagi di rumahnya masing-masing, di merajannya masing-masing, atau di kamar sucinya. Habis itu kita lakukan penyucian diri, baik itu di sumber mata air maupun di laut. Ini bagian dari ritus yang kita bisa laksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan tadi. Jangan saking semangatnya protokol ini kita lupakan. Nah, ini kita jangan sampai membuat penyebaran baru lagi. Jadi mari kita jaga diri kita, nanti warga kita. Klaster siwolatri. Nah ini jangan sampai lah, karena persembahyangan berata yang kita lakukan ini harusnya menguatkan mental kita, menguatkan imun kita. Karena waktu 1 hari 1 malam untuk melakukan perenungan, melakukan hal-hal yang positif untuk kita lebih dekat dengan Tuhan yang kita yakini, tentu ini memberikan kekuatan lebih untuk mentalnya, terutama dengan energi positif dalam diri. Jadi pada prinsipnya perayaan Siwolatri untuk tahun ini kepada umat sedharma dimanapun berada, marilah kita rayakan secara masing-masing dengan keluarga. Awali kita lakukan persembahyangan di merajan, di sanggah masing-masing, laksanakan pembersihan diri, kemudian memuja Ida Sang Hyang Widiwasa dengan juga berjapa, mencantingkan nama Dewa Siwa dengan menyebut Om Namah Siwa, Om Namah Siwa. Setelah melakukan persembahyangan, pada prinsipnya lebih baik sebenarnya memang kita laksanakan di rumah masing-masing. Karena sebagaimana himbauan pemerintah, kita harus mengurangi kerumunan, Mas. Karena ketika keluar, maka kita pun juga akan bisa saja membawa virus itu ke rumah.
untuk keluarga kita. Sehingga umat Hindu dimanapun berada dalam perayaan malam Siwolatri sebentar ini, marilah mulai melaksanakan pembersihan diri, kemudian sembahyang di merajan sanggah masing-masing. Kemudian setelah itu lakukan simekramo atau dharma tulo dengan keluarga. Karena sesungguhnya pandemi COVID-19 ini tidak hanya menjauhkan yang dekat, tetapi juga sebenarnya mendekatkan yang jauh. Yang kemarin-kemarin mungkin bapak ibunya bekerja, pergi pagi, pulang malam, anaknya sudah beristirahat, tidak pernah bertemu. Nah sekarang dengan adanya work from home, kemudian juga perayaan kegiatan di rumah, lebih banyak waktu dengan keluarga. Jadi sesungguhnya memang tidak 100% permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi ini buruk. Ada hal positif. Jadi Tuhan selalu menciptakan sesuatu itu tidak hanya negatif atau tidak hanya baik. Ruwo binedo itu pasti selalu bersamaan gitu. Jadi dengan setelah seperti dijelaskan oleh Mas Haryono tadi, dengan kita melakukan persembahyangan bersama disanggah dengan keluarga, kemudian Brata Siwolatri ini juga bisa dilaksanakan dengan membaca, Mas ya. Ya. Membaca kitab-kitab keagamaan, juga dengan bermeditasi. Baiklah, umat Hindu, pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara, mari kita saksikan jeda iklan dan nanti kita lanjut diskusi ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Nah tadi kita sudah bahas beberapa hal terkait bagaimana umat Hindu menjalankan Hari Suci Siwolatri dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Yang pertama, ketika melaksanakan ikut dalam persembahyangan di rumah ibadah, tentunya sudah diatur berdasarkan edaran dari Parisade dan umat yang sudah membuat jadwal. Tentu ini tidak akan membuat keramaian. Jadi ikuti protokol bagaimana masuk ke dalam rumah ibadah. Namun seyogianya lebih bisa umat Hindu itu melaksanakan fokus di rumah masing-masing, di merajan masing-masing, sehingga kita tidak berkeliaran gitu. Artinya kita tidak berhamburan ke sana kemari. Justru lebih dekat dengan keluarga. Nah, Mas Haryono, kita membahas tentang perayaan Siwolatri ini, di mana tadi Mas juga di awal sudah mengatakan bahwa kita berbicara terkait dari gelap menuju ke terang. Jadi sesungguhnya gelap ini apa? Tentunya bukan hanya malam kan, tidak hanya malam, dari gelap menuju terang ini, malam ke siang, tetapi gelap yang dimaksud dalam kehidupan manusia itu seperti apa, Mas? Baik, terima kasih Pak Pande. Ini kita kembali ke Siwolatri tadi. Siwolatri itu kita pahami sebagai malam tergelap. Kalau di India disebut dengan Mahasiwaratri. Jadi malam paling gelap. Tapi di malam paling gelap ini si Lubdaka tadi memperoleh penyadaran, introspeksi diri, melakukan pertaubatan. Jadi apa sih yang harus kita terangkan dalam agama Hindu? Kita mengenal 7 macam kegelapan yang harus kita singkirkan, yang kita kenal dengan sebutan Sabta Timira. Nah, Sabta 7, Timira artinya kegelapan. Nah, 7 kegelapan ini yang harus kita singkirkan, atau 7 kesombongan ini. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan surupa. Surupa, nah apa itu? Mas? Surupa ini sombong, mabuk karena wajah atau muka yang bagus, yang cantik,
Kalau yang perempuan yang cantik-cantik, yang laki-laki yang tampan-tampan. Tampan-tampan. Nah, umum kita lihat di saat ini, pemolosannya bagus, cantik-cantik, tampan-tampan, tapi jangan sombong. Jangan menjadi sombong terus menjelekkan yang lain. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Cantik silakan, ganteng silakan, tampan silakan, jangan merendahkan yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mas. Yang kedua ada disebut dengan dana. Dana. Nah, ini sombong karena memiliki kekayaan atau harta yang melimpah. Ini zamannya susah. Kaya boleh, tapi jangan menyombongkan diri, merendahkan yang lain yang kecil-kecil. Nah, ini juga harus dihindari. Ada yang berikutnya, yang ketiga? Yang ketiga, kulina. Kulina. Nah, kulina ini sombong karena keturunan orang penting. Misalkan, oh, bapak saya pejabat. Anak pejabat. Anak pejabat, itu keluarga saya, keluarga bos-bos semua. Nah, ini boleh jadi anak pejabat, silahkan. Yang penting jangan menyombongkan diri atau merendahkan yang lain. Baru tiga ya. Yang keempat ada? Yang keempat ada guna. Guna ini sombong karena kemampuan, keahlian atau kepintarannya. Jadi zaman sekarang kan secara umum semua terdidik dan pintar-pintar, ahli-ahli, tapi dalam keahliannya agar tidak merendahkan yang lain. Iya. Yang selanjutnya, yang kelima? Sura. Ada sura. Sura ini kesombongan atau mabuk karena minuman keras. Ini jangan sekali. Iya. Itu pantangan dari agama apapun pasti melarang untuk mabuk-mabukan, Mas. Mabuk, minum minuman keras, apalagi zaman pandemi yang ekonomi susah, malah mabuk-mabukan, ini jangan sekali. Iya. Yang terakhir adalah kasuran. Kasuran itu menang, sombong karena kemenangan. Misalkan Bapak Ibu selesai ikut kompetisi, menang, wah langsung yang kalah dikasih rendahkan. Nah, ini jangan, karena kita hidup tidak hanya sendiri tapi juga individu. Oke, baiklah pemirsa TVRI umat Hindu dimanapun berada. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Haryono, dari gelap menuju terang. Kegelapan itu seperti disebutkan ada Sabta Timira yang akan menyeliputi diri kita. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang memaknai perayaan Hari Suci Siwaratri di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kami ingatkan kembali kepada umat sedharma untuk selalu tetap melaksanakan protokol kesehatan, juga pelaksanaan Brata Siwaratri dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ini. Ingat selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan ditambah 2M lagi, yaitu menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas kita semua. Baiklah umat sedharma, demikian yang bisa kami sampaikan dalam Mimbar Agama Hindu kali ini. Berjumpa lagi di Mimbar Agama Hindu di hari berikutnya. Kami sinap dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.